It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gua Alkar Audio. Jadi di video kali ini gua akan mereview speaker, yaitu speaker Nude atau Nude Audio. Wow. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya, agar channel ini maju dan berkembang biak. Wow. Yuk langsung saja nih kita bahas. Sebelum kita bahas, kita lihat spesifikasinya dulu. Ini speaker menurut gua udah lama banget ya, di tahun 2014 atau 15 atau tahun 1993. Haha. Kita ngeliat spesifikasinya. Di sini ada spesifikasi Bluetooth-nya. Bluetooth-nya ini menurut gua kalau nggak salah sih yang lama banget ya, di tahun 2014 itu kalau nggak salah Bluetooth-nya 3.0. Wow, jadul banget ya. Tapi menurut gua kalau kita mainin musik sebenarnya sih ya aman-aman aja ya, nggak ada putus-putus gitu. Ya bagus ya. Ini speaker kalau nggak salah nih harganya nih tuh 1.350.000. Wow, mehong banget ya. Waduh, gua dapetin harganya cuma 350.000. Apakah masih worth it di tahun 2023? Terus lanjut di sini, Nude mengklaim bermain musik bisa sampai 8 jam. 8 jam ya. Lumayan sih ya. Rata-rata 8 jam. Dia nggak kasih kapasitas baterainya. Gue sih udah pernah nyobain Nude S sama Nude M itu di tahun 2019 dulu sih. Ya sebelum gue jadi YouTuber kayak gini. Terus lanjut kita lihat bagian belakangnya. Nah di sini ada statistik frekuensinya. Di sini ada apa nih, aux. Kagak ada lagi ya. Mana lagi sih spesifikasinya? Waduh, nggak ada ya. Wah, nggak ada. Langsung saja nih kita unboxing. Kita lihat kelengkapannya yuk. Jack kicrot. Nah ini dia guys kelengkapannya. Wow, rame banget itu. Udah kayak orang mau tawuran. Buset dah, ini colokan apa material lagi, apa toko listrik. Waduh. Kita lihat dari mana dulu nih. Dari sininya nih, buku manualnya nih ya. Buku manualnya sih menurut gua cukup cakep deh. Tapi gak ada garansinya ya. Ya iyalah, speaker 2014 2015 mana ada garansinya. Blok. Aduh. User manualnya ya, nih kita buang. Wah, kita lihat chargernya ya. Ini chargernya nih. Ini charger udah gue pasang nih ya. Tadi ini ada 4 nih, ada 4 biji. Ini chargeran colokan yang Indonesia ya. Di sini sih chargerannya berapa ampere ya? Waduh, kurang tahu sih gue nih. 2 ampere, 5 volt 2 ampere. Wah lumayan sih. This tuh sama-sama kayak colokan ya, kayak Harman Kardon atau apa ya, DOS yang Sound XL ya tuh, dimiripin kayak gini. Oke kayak gini sih ya, gue nggak terlalu demen aja, mendingan yang Type C gitu, enak gitu. Kalau yang kayak gini kalau rusak sih ya beli lagi susah, tapi ya gimana ya ngapain dibuang kita dulu. Nah ini colokan luar negeri no tuh, colokan luar negeri iya no, ada colokan 3 nih. Ini colokan iPhone nih, bisa nih iPhone. Gue dapet colokan iPhone nih colokannya. Terus nih apa nih, colokan apa nih? Waduh, colokan orang luar lah, pokoknya gue nggak ngerti. Kita buang aja ya. Tapi di sini gue nggak dapet aux-nya. Oh ya sudahlah, biarin. Oke, langsung saja nih kita lihat desain dan build quality-nya. Untuk sisi desainnya sih menurut gue ya masih cukup bagus ya. Masih kekinian tuh bentuknya sih. Oke ya. Waduh, mantep banget sih. Bentuknya sih gue demen ya. Mantep lah. Nah tuh, untuk build quality-nya menurut gue di depannya memakai grill besi, bukan grill plastik ya. Tuh grill besi no, depan belakang grill besi. Wow. Terus di atas sininya dipakai bahan rubber atau kondom ya nih ya. No, ada kondomnya nih tuh. Bisa dibuka nih tuh guys. Tuh, lembek banget ya. Di sini ada cantolan talinya ya. Cantolan talinya di sini ada bacaan Nude, dan di bawahnya ada spesifikasi singkatnya ya. Males ya, agak norak sih, warna putih sih, gua nggak demen ya. Terus di bagian tombol-tombol di sini ada tombol on off, tombol volume up and down, dan pairing Bluetooth ya. Singkat sih, cuma dikit doang lah ya. Lanjut di mana ya, di sisi depannya tuh terdapat apa ya, terdapat drivernya nih.
Kalau nggak salah sih menurut gue ya 10 watt 10 watt ya, 20 watt lah ya gue bilang sih ya. 20 watt ya kayaknya sih, tapi ya begitulah. Di belakangnya ada bass radiator gede nih kalau nggak salah nih. Mantul. Untuk build quality-nya menurut gua ya cukup kokoh ya, lumayan berat lah nih speaker. Mantap. Nah, terus di sampingnya ada inputnya, yaitu input apa nih, ini kayak pakai flash disk ya, atau bisa jadi power bank tapi nggak tahu deh. Terus ini ada kabel auxiliary-nya, tapi gua nggak dapet kabelnya. Terus di sini ada kabel casnya. Wow, untuk build quality cakep sih, gua nggak permasalahin. Oke, sekarang gua nyalain ya voice promnya, apakah ada sales pancinya. Coba. Widih, matiin. Nggak bisa matiin. Matiin tuh. Wah, kagak ada suaranya. Coba nyalain lagi. Wah, mati. Oh, nyala nih. Woi, mantap, berhasil. Kepo kan kalian dengan suaranya? Uhuy. Sebelum dengerin sound sampelnya, kalian harus menggunakan genset guys. Genset, jangan lupa genset agar bisa mendengarkan kualitas audio yang nyata. Mantul. Yuk langsung saja nih kita versusin dengan siapa ya? Dengan Tribit Micro 2. Ya karena gue versusin ya untuk loudness-nya tuh hampir mirip-mirip ya, gue bilang sih ya. Ya gue bisa jadi sih ini 16 watt atau 20 watt, tapi gue kurang tahu sih karena dia nggak dicantumin output powernya. Oke, langsung saja yuk kita dengarkan sound samplenya. Check it out. Oke, itu adalah sound sample dari speaker Nut Audio L ya. Nut Audio L versus Tribit Micro 2. Gimana menurut kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seperti biasa, untuk kualitas suara itu subjektif ya guys, karena semua orang mempunyai pendapat dan selera yang berbeda-beda. Oke, langsung saja nih kita bahas secara singkat aja ya, nggak usah panjang kali lebar kali tinggi ya. Untuk karakter suara dari Nut Audio L-nya ini lebih ke arah warm ya, lebih ke arah warmnya jadulnya sih, tapi menurut gue sih masih bersih-bersih aja ya. Untuk bassnya dulu nih, bassnya menurut gue ya di bawah 70%. Waduh, bassnya tuh kopong banget ya, menurut gue kopong tuh, kagak ada. Deepnya tuh ya kurang berasa sih menurut gue, 60% ke bawah tuh
Deepnya belum berasa banget. Tapi kalau udah di atas 70% ke atas nih speaker, bassnya baru nampol ya. Dalam artian tuh nampol tuh, wah berasa lah, berisi lah gitu. 70% ke atas kayak 80 atau 90 tuh baru ngeboom banget. Apa 100 juga tuh enak. Mantep lah. Untuk upper bassnya ya standar saja ya, standar WMR ya. Gua nggak ada yang bisa dibangga-banggain. Menurut gua untuk bassnya sih cukup aja, menurut gue cukup ya. Kalau dibandingin sama 3-bit Micro 2 ya, di volume 70% ke bawah misalnya nih ya, bassnya ya bassnya masih deep ini ya, deep 3-bit Micro 2. Dia tuh lebih berasa bassnya, terus juga lebih rapi si 3-bit. Nah dia berasa mundur gitu di Note Audio L ini nih bassnya. Tapi untuk kuantitas bassnya di volume maksimal ya 90 atau 100 lebih besar Note Audio L, karena dia mempunyai size yang besar dibanding 3-bit yang mungil-mungil gitulah. Lanjut di sisi mid atau vokalnya, menurut gue vokalnya ini dia sih cakep sih ya. Ya natural sih, cukup natural tapi nggak terlalu natural banget, tapi enak lah. Untuk jangka panjang tuh midnya tuh enak sih. Ya ciri khas karakter warm tapi semut-semut gimana gitu. Karakternya tuh enak lah. Menurut gua kayak berbayang gitu, stereonya tuh dapet banget. Untuk detailnya juga masih berasa ya detailnya, tapi nggak terlalu detail banget ya. Enak lah. Untuk soundstacknya menurut gua ya standar sih. Tahun 2014 ini speaker juaranya sih untuk kualitas suaranya, tapi ya gimana ya kalau tahun 2023 menurut gue ya biasa aja sih. Tapi masih worth it lah kalau di harga 3,5 atau 300.000 ya ini speaker. Kalau dibandingin vokalnya dengan 3-bit Micro 2 menurut gua kalian bisa nilai sendiri sih. Untuk 3-bit vokalnya lebih detailnya lebih dapet, pokoknya lebih kalau gue denger sih lebih jernih lah kalau 3-bit Micro 2. Tapi untuk Note L sih menurut gue ya nggak beda lah, tapi lebih gimana gitu. Ya overall cukup lumayan lah. Kalau di budget 300.000 sih ini juara sih, speaker enak sih. Lanjut di treble-nya ini menurut gua dia ini lebih ke arah smooth ya. Kalau dengerin kayak seperti petikan gitar atau simbal menurut gua kurang ya, karena encis cerotnya kurang dapet. Menurut gua sih oke aja sih. Untuk dengerin jangka panjang ini speaker enak loh. Menurut gua sih enak sih. Ini enak banget. Masih aman. Ya tapi kalau di bawah 70% apa 50% tuh encis-encisnya kurang dapat ya, itu harus di atas 70% dulu. Biasalah kalau speaker lama tuh di atas 70% baru kedongkrak tuh frekuensi semuanya. Kalau dibandingin sama 3-bit Micro 2 kalian bisa denger sendiri sih. Dia lebih ekstensi 3-bit Micro 2. Dia kalah menurut gua. Ya kalah lah. Kecil kayak gini sih juara banget sih dibanding si Note L. Tapi kalau untuk jangka panjang si Note Audio L lebih enak ya dibanding 3-bit Micro 2. Ya begitulah, menurut gue tergantung selera sih. Kesimpulannya menurut gue di harga sekarang 300.000 sampai 3,5 ya, menurut gue sih masih worth it aja ya. Karena bisa mendapatkan sound quality yang lumayan oke sih. Harusnya sih ya harga berapa ya, di bawah 300 lah, 2,5 sih masih worth it. Enak sih menurut gue. Dia tuh kayak speaker yang di zaman itu yang jadul, enak lah pokoknya menurut gue nggak bisa itu. Gue recommended sih kalau di harga 2,5-300 sih ya masih recommended lah, masih enak sih. Gue demen malah. Ini speaker suaranya tuh bikin nyaman di telinga ya. Oke, mungkin sampai di sini saja videonya ya guys. Nantikan video gue selanjutnya. Thanks for watching. Bye.